Influenza, selamat datang di Bapel, bahas film bersama gue Bagaska. Nah, gue hari ini akan sedikit berbeda, udah lama banget nggak ngelakuin ini. Sebuah Bapel reaction time ya. Kalau misalnya kalian nonton YouTube, para influencer nonton YouTube Berita Nasional TV, udah ketahuan tuh gue bakal reaction apa hari ini. Dan hari ini gue bakal reaction The Mandalorian and Grogu yang kemarin tuh minggu lalu sih sebenarnya baru rilis trailernya. Nah di sini gue pengen lihat, sengaja gue menahan diri gue untuk tidak menonton trailernya selama kurang lebih seminggu. Sebenarnya gue sangat penasaran. Gue sih sebelumnya udah lihat ini gue posternya karena gue suka banget. Setelah gue lihat lagi posternya itu, yang bikin beda adalah stylenya iya gitu loh, fontnya gitu loh, pemilihan font yang sangat Indiana Jones tahun-tahun segitulah, film-film jadul gitu. Tapi kalau gue lihat, ini another floating head poster aja sih, film poster gitu. Jadi ya, tapi mereka cukup berani untuk berbeda di bagian posternya. Sedangkan untuk cerita, nah ceritanya ya gue belum tahu karena gue belum nonton trailer ya. Nanti untuk lebih lanjut tentang Mandalorian dan gue, Bagaska, akan gue ceritakan setelah gue reaction trailer yang satu ini. Kalau gitu langsung aja kali ya kita lihat. Tuh sudah tersedia Mandalorian and Grogu official trailer in theaters Mei 22, 2026. Ini di channel Star Wars. Oke. Kalau gitu kita langsung play dalam 3, 2, 1, play. Oke. Gue udah lupa banget nggak nonton Mandalorian, udah lama banget nggak nonton Mando. Gue bahkan lupa gue terakhir nonton season 3 apa season 2, pokoknya oke. Kita melihat di sini Grogu sudah mulai ingin membantu Mando men-strategic ambush mungkin. Terlihat CGI. Belum ada kata-kata. Sebentar, belum ada kata-kata yang terlontarkan ya sepertinya. Oke. The infamous scoring buat Mando. Menarik. Oh, ini bakal banyak banget survival scene sepertinya untuk Grogu ya. Baby Yoda. Itu sih ini. Siapa namanya? Gue lupa. Oh. Gladiator, ada bakal kayak scene-scene gladiator gitu kah? Oke, itu agak sedikit pamer sih untuk scene yang ini. Mandalorian and Grogu. Forge for IMAX. Good shot, baby. Oh, kirain yang ngomong Grogu, gue kayak he can talk. Ternyata bukan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk trailer dari The Mandalorian and Grogu yang akan rilis di Amerika sebenarnya tanggal 22 Mei. Berarti kemungkinan besar kalau di Indonesia bisa lebih cepat. Nah, my take untuk Mando, gue udah lupa banget nonton Mandalorian terakhir kali kapan. Kan gue sebenarnya masuk ke dunia Star Wars tuh cukup telat ya. Gue suka kayak pas gue kuliah, gue baru demen sama Star Wars gitu dibanding hobi-hobi gue yang lain. Kalau hobi gue yang lain yang influencer tahu itu udah dari kecil. Tapi kalau Star Wars gue nggak pernah ke Star Wars. Baru tuh apa yang bikin gue suka? Oh, gara-gara gue main gamenya Jedi Fallen Order. Apa sebelum itu ya? Lupa gue main game apa gue lupa tuh untuk Star Wars yang bikin gue masuk ke Star Wars kayaknya gara-gara Jedi Fallen Order atau sebelum itu ya. Lupa gue. Tapi intinya adalah, nah, dari situ kan adalah Mandalorian. Yang seinget gua, Mandalorian ini timelinenya adalah sebelum Rey Skywalker, yang dimana saganya si Rey, Finn, dan kawan-kawan itu banyak sekali problema dari para fandom, dan memang itu merupakan start of the, what should I say, downfall untuk Star Wars fandom terbagi jadi dua mungkin. Banyak banget yang bilang setelah Star Wars 6 itu tidak pernah kejadian. Mungkin selain Mando kali ya. Karena banyak juga yang suka Mando. Gua pun nonton Mando season 1, season 2, season 3 gue udah nonton belum ya? Gue lupa banget sumpah.
gue sangat terhibur gitu loh. Gue sangat suka banget ngikutin perjalanannya Din Djarin sama Grogu. Walaupun ya satu hal yang sangat gue apresiasi yaitu si Pedro Pascal, dia mau banget screen time dia banyak, tapi harus ditutup dengan topeng Mandonya itu. Tapi tetap dapat somehow gitu, gue suka gitu. Padahal Mandalorian ya, Mandalorian itu sebuah series yang sebenarnya adventure, tapi menurut gue tetap ada emosionalnya. Ditambah lagi, I don't know, lu ngomong itu sebagai fan service untuk Baby Yoda gitu loh, lu mengambil satu karakter dari franchise Star Wars yang sangat terkenal, yaitu si Yoda, si yang membuat Anakin Skywalker jadi kayak gitu ya. Anakin is innocent ya kalau kata Bang Tara Arts, Anakin is innocent. Saya sangat setuju gitu, sudah menonton the original trilogy-nya. Ya, dan bikin jadi karakter bayi gitu. Walaupun akhirnya tetap seimbang ya antara Din Djarin sama Grogu di seriesnya. Basically kan babysitting tugas Mando untuk sebenarnya bukan menjaga juga sih kalau si Grogu ya. Emang kebetulan gue tuh inget dia kayak ketemu terus mau nggak mau kayak menjaga gitu. Terus kayak Mandonya seinget gue emang kayak merasa ada kewajiban untuk menjaga si Grogunya ini, seinget gue gitu ya. Nah, fast forward ke Mando and Grogu, gue nggak tahu nih ceritanya bakal kayak gimana. Trailer loh, ini bukan teaser. Dan mereka they try to manage bahwa ceritanya tuh belum di-reveal semuanya. Karena yang tadi gue lihat adalah adegan-adegan intensnya aja, entah adegan lucu si Grogunya ini tiba-tiba nge-defeat salah satu makhluk itu, yang mata satu itu. Ya, keep it that way. Ini Disney juga, by the way ya kan. Kita tahu bahwa Star Wars itu sudah di-take over Disney. Satu hal yang sangat menarik adalah sutradara dari Mando and Grogu, Jon Favreau. Itu cara ngomongnya gimana? Jon Favreau ya. Sutradara Iron Man 1, Iron Man 2, dan produser dari banyak sekali film Marvel seperti Avengers. Ya kalau gue nggak salah dia produser. Ya, tapi ya intinya sangat, iya dia Happy Hogan. Siapa yang nggak tahu dia jadi Happy Hogan gitu. Jadi menarik juga dari sisi sutradaranya. Nah, itu gue baru ngasih my take aja tentang Mandalorian. Gua pas bagaimana gua kenal Star Wars dulu awal, terus tiba-tiba gua ke Mandalorian, dan tentang trailer ini. Mungkin abis ini gua mau lihat lagi untuk trailernya, mungkin ada detail-detail yang gua nggak tahu. Terus ada satu karakter yang gue lupa namanya. Kalau gitu influenza, jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Influenza, masih di Bapil Bahas Film. Gue hampir mau ngomong selamat datang. Sebenarnya selamat datang kembali juga bisa sih. Masih kaku aja ya gue jadi host ya. Parah emang. Tapi ya hari ini kita tadi masih di Mando and Grogu. My take tentang Star Wars, bagaimana gue mengenal Star Wars. Sepertinya gue belum pernah ngomongin spesifik Star Wars di Bapil ya sebelumnya gitu loh. Karena kan memang belum pernah ngomongin Star Wars, belum pernah reaction atau review Star Wars. Sepertinya selama Bapil berjalan tuh belum ada yang berhubungan dengan Star Wars ya filmnya, seingat gue ya. Berarti dari tahun lalu, 2024, belum ada yang rilis. Ataupun ada yang rilis, ya gue nggak tertarik karena sudah banyak sekali polemik gitu loh. Dan review-review yang orang-orang bilang jelek dan apa namanya, kontroversial, sangat-sangat kontroversial. Orang-orang tuh pengen banget Star Wars, udah biarkan Star Wars berhenti di ke-6. Kebetulan ini, terus orang-orang, Mando bagus. Terus orang-orang bilang Bad Batch juga bagus. Sayangnya gue belum tertarik ke divisi animasi untuk Star Wars. Bad Batch itu kan divisi animasinya, dan banyak banget season tuh kalau gue lihat ya gitu loh. Sumpah deh, salah satu timeline di franchise movie yang gue nggak bisa keep up selain One Piece itu Star Wars gitu. Jadi padahal gue tertarik gitu loh. One Piece gue bukan berarti nggak tertarik, saya lebih ke ketertarikan gue nggak sebesar Star Wars aja. Ini tadi gue ada satu karakter yang gue lupa namanya, terus gue baru ingat ternyata namanya adalah Jabba the Hutt. Jabba the Hutt balik lagi. Ini gue juga penasaran, mereka mengambil timelinenya ini
setelah season 3 dong harusnya, iya kan? Karena si Dinjarin udah ada ininya tuh yang dia setelah lawan apa namanya sih Badak Cula 1 itu gue inget tuh season 2 ya kayaknya. Season 2 ini gue juga sambil searching juga gitu loh di internet mengenai adanya Mendo and Grogu, karena gue kaget sih jujur kemarin pas diumumin adanya Mando and Grogu, gue kaget banget karena ya satu, gue nggak terlalu ngikutin info Star Wars, dan pas ada ya gue seneng aja karena Mando and Grogu ini gue sempat ngikutin lah, dimana gue dulu pas lagi rajin-rajinnya subscribe Disney Plus Hotstar, gue suka ngikutin, gue sangat engage gitu. Satu hal, mereka cukup slow pace loh gitu. Nah, apakah di Mando and Grogu ini pace-nya bakal mirip-mirip slow pace gitu? Gue sambil lihat ininya juga guys, sambil lihat ulang gitu loh trailer, kali aja ada hal yang bikin gue tertarik juga dari trailernya. Yang gue lihat dari series sangat-sangat slow pace, yang dimana sebenarnya itu sangat wajar untuk sebuah series gitu loh. Kalau nggak salah kayak episode itu nggak terlalu banyak, satu episode kayak bisa sejam, kalau nggak salah 45 menit. Dan gue sangat menikmati. Kalau ngomongin budget, orang-orang juga sudah berasumsi, mungkin influencer juga berasumsi bahwa budget dari Mando and Grogu ini katanya nggak beda jauh sama apa yang sudah mereka lakukan di seriesnya. Salah satu hal yang gue inget dari seriesnya adalah mereka tuh memperdikit tuh bahasa bagusnya apa? Ya tidak terlalu banyak memakai green screen karena yang mereka pakai adalah background kayak LED semacam itu. Itu yang dilakukan The Batman juga, ada tuh scene yang itu, cuma gue lupa yang mana. Tapi dia diaplikasikan juga di The Batman. Nah, Mando season 1 juga terutama, season 2 juga ya. Itu banyak banget yang begitu. Jadi menambahkan kesan realnya juga agak tricky memang gitu loh, karena itu bermain dengan lighting dan juga settingan kamera yang cukup rumit juga gitu loh. Nah, apakah di Mando and Grogu ini akan seperti itu juga, atau mereka sudah mulai rely on CGI, green screen? Ya harusnya secara budget lebih banyak dong, movie harus dedikasi untuk movie harusnya lebih banyak, dan apakah untuk si Grogunya ini juga akan banyak praktikal layaknya season dulu. Karena gue juga menikmati jatuhnya ya kayak apa? Kayak tokusatsu yang dilakukan sama Eiji Tsuburaya, sama Ishiro Honda, sama ya teman-temannya lah gitu loh. Ishimori gitu-gitulah. Ishinomori. Ya. Yang gue lihat sih tapi gue suka makhluk-makhluk ya lo gitu loh. Makhluk-makhluk ini kayak Lizardkin, I guess, kayak ada manusia yang di Gladiator itu, gue suka gitu. Sama desain-desainnya, dan di shot akhir dari trailer ini somehow mereka ngasih lihat, guys, nama makhluknya apa? Bukan Longleg ya, bukan makhluk robot ya, namanya apa gue lupa ini. Mereka beneran pamer, mungkin ini bakal jadi salah satu shot termahal di film ya, makanya ditunjukin di akhir trailernya dan cukup lama loh ini, tidak menunjukkan Grogu ataupun Mando di sini atau Din Djarin. Tapi mereka manage to menaruh scene ini di akhir trailer. Oh, tapi mungkin ini ya, kan ada adegan si Mando ini kabur set gitu kan. Oh, mungkin kayak prediksi gue adalah itu scene dimana mereka kayak semacam infiltrate itu. Gue baru searching barusan, namanya AT-AT. Mungkin mereka kayak masuk infiltrate the AT-AT, terus kayak mendefeat semua orang yang ada di situ, terus naruh bom, makanya si Din Djarin itu langsung pakai jetpacknya langsung keluar bareng si Grogu, kayaknya gitu kali ya. Nah itu juga menurut gue mereka tuh pengen banget ngasih lihat establish shot mereka si AT-AT-nya ini meledak terus jatuh ke dalam jurang. Itu sih fix banget CGI ya gitu loh. Mungkin mereka mau balas dendam apa yang mereka lakukan di series, akhirnya bisa mereka lakukan di movie dan beneran dimasukin ke trailernya itu. Jadi sangat menarik juga bagaimana porsiannya dan CGI-nya. Gue harap gak maksa sih ya. Gue harap sih gak maksa juga gitu loh. Oh, gue juga dapat catat informasi tambahan bahwa film ini
katanya adalah penggabungan dari cerita universe Star Wars ya. Oh iya, gue juga belum nonton seperti Mandalorian udah, sorry. Ahsoka, Book of Boba Fett. Nah, Ahsoka kata orang-orang bagus, tapi gue somehow nggak tertarik. Book of Boba Fett itu gue sempet tertarik. Tapi setelah melihat review emang tidak seharusnya dilakukan se-influencer, kalau mau nonton aja. Setelah ngelihat review orang Book of Boba Fett ngantuk, slow pace-nya lebih kacau daripada Mendo, seingat gua. Ada yang balik ya? Ini balik ya, gue lupa. Ada yang balik dah, gue lupa. Karena gue belum nonton juga. Dari situlah, gue nggak lanjut nonton Book of Boba Fett. Padahal Boba Fett itu salah satu karakter yang dibilang penting, enggak sih. Lain dia di Star Wars original tuh cuma 3 apa 5 gitu. Cuma 5 kalimat, abis itu salah satunya cuma pas dia mati kelempar terus teriak, udah gitu loh. Sebentar, cuma ya karena keren, jadi kayak Boba Fett harus ada seriesnya. Milking. Nah, itu Milking itu. Apakah? Nanti deh itu jadi bahasan kita di segmen selanjutnya. Nanti kita bahas mengenai apakah ini kan jadi milking doang? Kalau gitu, influencer jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Influencer masih di Bapel Bahas Film. Dan masih di Mandalorian and Grogu. Nah, itu dari awal gue udah nonton trailernya, gue udah ngasih my take tentang Star Wars secara keseluruhan dan bagaimana gue bisa terjun ke franchise Star Wars yang cukup telat karena gue baru ke Star Wars umur 22, ingat gue. Umur 22 gue baru tertarik gitu. Baru ngikutin, oh si itu tuh gini, si itu tuh gini, bla bla bla, dan orang kenapa nggak suka sama 789, dan menurut gua pun juga sangat memaksa gitu kan si Rey-nya. Terus, dan akhirnya, Mandalorian juga akhirnya gue ngikutin season 1, 2. Gue lupa banget tuh nonton 3 apa belum, atau belum selesai. Nah itu gue juga sudah lihat juga barusan trailer seperti apa untuk Mandalorian and Grogu, dan jatuhnya sudah ngasih harapan-harapan gue untuk Mando and Grogu di tahun 2026 nanti. Kalau di Amerika itu 22 Mei, mungkin di Indonesia bisa lebih cepat, mungkin di awal Mei kali, biasanya gitu sih. Jadi kurang dari setahun ya, kurang dari setahun kita bakal mendapatkan Star Wars lagi di bioskop di layar lebar, dan ini Mandalorian and Grogu di layar lebar. Jujur gue nggak sabar sih, karena ini udah pasti masuk watchlist gue di tahun depan bareng JJ seperti biasa. Mungkin nanti JJ salah satu orang yang sangat mengerti Star Wars dibanding gue gitu loh, karena gue newbie Star Wars gitu. Kalau JJ sih udah hatam lah dia. Mungkin nanti kalau misalnya bisa review bareng dia ya, why not ya. Ya gitu. Nah tadi gue ngomong tentang milking. Star Wars ini semenjak 7, 8, 9 orang nggak suka. Karena ya mungkin karena kontroversi yang ada gitu loh. Dan series-series lain atau gue nggak tahu mini series atau mungkin ada movie yang gue ketinggalan. Rogue One tuh bagus sih. Itu yang ada si Donnie Yen, tuh bagus sih Rogue One. Orang pada nggak suka ya karena berasa banget milkingnya. Entah ceritanya yang kurang berbobot atau maksa gitu, tiba-tiba Rey itu merupakan keturunan Skywalker out of nowhere gitu loh, sebagaimana somehow Palpatine return gitu. Palpatine kan memang suaranya sudah meninggal gitu kan, tiba-tiba balik terus tiba-tiba kayak punya cult gitu. Yang kita tahu kan Palpatine itu kan sebenarnya ya Sith Lord gitu kan, yang kita tahu harusnya tuh berhubungan dengan space aja. Bukan fan fiction. Science fictionnya tuh ada. Sedangkan kalau kita nonton Star Wars berapa tuh yang si Palpatine balik 8 apa 9? 8 ya? Tiba-tiba jadi kayak cult, punya aliran sendiri, apa Sith Lord sebanyak itu. Ya memang terlihat aneh sih. Gue paham gitu loh kenapa orang-orang pada nggak suka, terutama orang-orang tua ya. Fans Star Wars itu kan banyak banget yang udah berumur, karena dari tahun 70-an juga ya. Gue nggak ngatain sih, cuma kebetulan emang dari tahun 70-an ya gimana gitu loh.
which is nggak masalah gitu loh. Sedangkan belakangan ini banyak banget yang ceritanya tuh sangat melenceng dari the purpose of Star Wars itself. Dan gue juga sempat baca-baca lagi bahwa biaya produksi mereka ini ada 21 juta US dollar. Gue nggak terlalu hafal untuk yang lain, tapi ini lumayan besar karena lagi-lagi Disney tidak tanggung-tanggung kalau misalnya mereka mau bikin film. Terkadang memang secara produksi sih besar budgetnya, selain memang aktor mahal ya Pedro Pascal. Pedro Pascal memang mahal, lagi banyak banget di film sekarang ya belakangan ini. Dan gue yakin dia mahal gitu. Secara acting juga nggak main-main. Ternyata yang ada di trailer si The Hutt-nya itu bukan Jabba the Hutt, tapi Rhoda the Hutt, anak dari Jabba the Hutt. Jadi sudah ada generasinya, tiba-tiba Jabba the Hutt punya anak, guys. Tapi tiba-tiba dari mana tuh anaknya gitu kan? Kita tidak akan pernah tahu. Tiba-tiba udah ada anak dari Jabba. Sangat menarik juga apa yang mau disampaikan oleh si Rota ini. Dia tugasnya ngapain? Apakah sama seperti bapaknya? Dan itu sudah pasti CGI ya. Kalau The Hutt, namanya apa sih nama makhluk mereka? Hashen. Nama makhluk mereka itu loh. Sedangkan kalau gue baca sih tadi sepertinya untuk Grogu kayaknya bakal banyak practical effect juga sih. Jadi ya mereka bakal pakai puppeteer juga sih harusnya. Karena takutnya kan kalau kayak gini-gini di CGI-in lah yang dimana sebenarnya esensi dari Yoda dan Grogu Yoda bahkan di 123 ya, Star Wars 123 itu udah full CGI ya dibanding yang 456, seingat gue gitu sih. Iya, soalnya gue inget konferensi meja bundarnya, bukan, ya pokoknya di ruangan Jedi-nya itu pas Anakin lagi diiniin sama si Yoda itu udah CGI, yang sama si Samuel L. Jackson juga. Ya itu kekhawatiran gue mengenai CGI dan juga praktikal tuh udah ada sejak kuliah, sejak SMA, karena dulu tuh Hollywood terlalu pakai CGI kebanyakan gitu dan gue kurang suka aja. Mending deh kalau misalnya CGI-nya bagus. Ini CGI-nya banyak banget yang kartunis. Ini juga agak ngeri gue karena Disney ya nggak jauh-jauh dari Marvel ya kalau ngomongin apa teknik. Nah ini kayaknya bakal jadi another template deh kalau ngomongin sinematografi. Gue I'm not looking forward into sinematografi juga sih ke film Mando and Grogu nanti. Kalau ngomongin sinem di seriesnya malah gue lebih suka sih karena semuanya tepat sasaran gitu, nggak ada yang terlalu maksa atau gimana-gimana. Secara series Mandalorian itu bukan yang terlalu berwarna gimana-gimana juga. Mereka tapi nggak dark ya, tapi mereka berhasil gitu menunjukkan bahwa di series untuk Mandalorian itu series yang menurut gue ada esensinya sendiri sih. Tetap ngasih tahu bahwa si Din Djarin ini merupakan seorang petualang yang sebenarnya sendirian dan kebetulan cuma ketemu sama si Baby Yoda-nya ini alias Grogu gitu. Tapi sedangkan kalau misalnya kita lihat dari trailer ini cukup berwarna ya kalau gue lihat sih. Bagaimana cara mereka merekap? Aduh, agak susah tuh. Bagaimana cara mereka merekap petualangan di Mando and Grogu ini? Apa yang mereka mau ceritain kurang lebih 1,5 atau 2 jam ke depan? Gue belum baca juga sih jujur, tapi ya, nanti kita lihat aja kali ya di bulan Mei 2026. Gue akan sangat menunggu dan yang pasti akan gue review juga. Gue usahakan bareng Gigi karena dia yang lebih knowledgeable tentang Star Wars dibanding gue gitu. Tapi ya, I would love to watch it and review it. Kalau gitu, Influencer terima kasih sudah nontonin Bapil sampai detik ini. Menurut kalian gimana? Ya, kita sharing-sharing aja di komentar YouTube Berita Nasional TV aja. Terima kasih sudah nonton Bapil. Kalau kita ketemu lagi di Bapil bahas film selanjutnya. Thank you.